Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik, anak-anakku yang baru, kita tetap semangat meskipun kita melakukan MPLS ini dengan cara daring, tapi tetap kita harus semangat mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir. Tema kali ini yaitu menggali kebaikan dan potensi diri dengan maksimal di era COVID-19. Untuk saya adalah Budian Sari. Saya akan menerangkan mengenai sosialisasi tata tertib SMA Muhammadiyah 3 Tulangan. Kita mempunyai aturan, yaitu sudah tertulis di mana ini namanya adalah buku tatib. Nanti kalian akan memperoleh buku tatib ini dan kita akan membaginya. Semuanya sudah ada tertulis di buku tatib ini. Saya akan mencoba menjelaskan satu persatu. Bagaimana tata krama, hak dan kewajiban serta pembiasaan di SMA Muhammadiyah 3 Tulangan, di mana sudah tertulis pada buku tatib ini. Yang pertama, membiasakan 5S. Apa sih 5S itu? 5S itu adalah senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Kemudian yang kedua, kegiatan belajar mengajar atau KBM itu dimulai tepat jam 06.25 dan berakhir pada pukul 15.15. 06.25 itu gerbang sudah ditutup. Semua siswa itu harus hadir di sekolah 5 menit sebelum jam pembelajaran dan meninggalkan lingkungan sekolah paling lambat 30 menit setelah kegiatan selesai, kecuali ada kegiatan komunitas atau kelas intensif. Di sini maksudnya adalah kalian harus datang tepat di sekolah pukul 06.25 dan sudah di dalam kelas 06.30. Kemudian 06.30 itu akan ada pembacaan atau siswa harus masuk ke ruang kelas ketika bel dan membaca Al-Quran secara bersama-sama. Kemudian siswa yang terlambat itu tidak diperkenankan masuk kelas sebelum mendapat izin dari guru piket atau BK. Kemudian selanjutnya, siswa yang tidak mengikuti KBM, misal ada yang sakit atau ada keperluan selama 1 atau 2 hari, maka orang tua atau wali wajib memberitahukan kepada sekolah. Apabila orang tua atau wali tidak memberitahukan kepada sekolah, otomatis kamu dianggap alfa. Kemudian sakit selama lebih dari 2 hari itu wajib melampirkan surat dari dokter. Itu adalah pembiasaan yang sangat penting di SMA Muhammadiyah 3 Tulangan. Yang terakhir, keperluan lain adalah misal kamu ada izin atau ada keluarga kamu yang mengadakan acara, itu bisa lebih dari 2 hari, maka orang tua atau wali wajib datang ke sekolah untuk mengurus perizinan melalui wali kelas. Semisal kamu akan melakukan perjalanan jauh, atau nenek kamu ada yang meninggal, atau saudara kamu ada yang menikah, maka orang tua atau wali wajib datang ke sekolah untuk menemui wali kelas meminta izin. Kemudian pembiasaan yang lain adalah siswa yang terpaksa meninggalkan KBM. Yang pertama, sakit itu harus mendapatkan izin dari guru pengajar atau piket. Semisal kamu di sekolah sudah merasa badan kamu tidak enak, itu boleh izin. Izinnya harus melalui BK terlebih dahulu, kemudian izin kepada wali kelas. Apabila kamu sudah merasa tidak enak ketika mau berangkat sekolah dan merasa sudah sakit badannya, lebih baik tidak sekolah, izin tidak masuk. Kemudian yang kedua, keperluan keluarga itu harus mendapat izin dari guru pengajar dan piket dengan surat keterangan dari pihak orang tua. Semisal kamu ada keperluan mendadak ketika saat proses pembelajaran, orang tua kamu boleh menelpon kepada sekolah, BK,
kesiswaan atau wali kelas untuk minta izin pulang terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, keperluan yang berkaitan dengan kegiatan sekolah harus mendapatkan izin guru pengajar, piket, dan pimpinan sekolah. Kemudian dijemput sebelum jam pembelajaran sekolah selesai. Penjemput wajib melapor kepada guru piket dan menyerahkan kartu identitas. Semisal orang tua kamu tidak bisa menelpon ke sekolahan, orang tua kamu atau wali kamu boleh langsung menjemput ke sekolahan dengan izin ke guru piket atau guru yang ada di sekolah. Kemudian selama pembelajaran berlangsung dan pada pergantian jam pelajaran, siswa dilarang berada di luar kelas. Otomatis waktu kamu pembelajaran itu tidak boleh di luar kelas. Misalnya kamu ada di kantin, misalnya juga kamu pura-pura ke kamar mandi tetapi tidak di kamar mandi, misalnya juga kamu berada di kelas yang lain, main-main dengan kelas yang lain ketika jam kosong, itu tidak boleh. Kemudian pada waktu istirahat sebaiknya siswa berada di luar kelas. Boleh kalau kamu di dalam kelas, misal kamu membawa bekal makanan, boleh makan di dalam kelas. Di SMA Muhammadiyah 3 Tulangan ini kalian mempunyai 2 kali istirahat. Yang pertama adalah 06.30 kalian itu boleh istirahat, memakan bekal yang kalian bawa. Kemudian di pukul 11.30 kalian juga ada istirahat lagi. Nah, sebelum kalian membeli makanan di luar atau di kantin, lebih baik kalian melakukan sholat duhur berjamaah. Karena apa? Karena pembiasaan di SMA Muhammadiyah 3 Tulangan adalah melakukan sholat berjamaah di waktu duhur dan asar. Apabila sebelum pulang, kalian juga harus melaksanakan sholat asar terlebih dahulu. Nah, di sini selain aturan yang berlaku, kalian juga punya larangan-larangan yang harus kalian patuhi dan juga semua ada di dalam buku tatib SMA Muhammadiyah 3 Tulangan. Apa saja sih larangan-larangannya? Yang pertama adalah membawa barang yang tidak ada hubungan dengan kepentingan sekolah, semisal senjata tajam, alat-alat yang bisa membahayakan keselamatan orang lain. Kemudian mencoret bangku, dinding, perabot dan peralatan sekolah. Otomatis kalau kamu sekolah di sini, kamu juga harus menjaga semua sarana dan prasarana dari SMA Muhammadiyah 3 Tulangan. Kemudian membawa, membaca, melihat, mengedarkan bacaan gambar, sketsa, audio, video yang berbau pornografis, sadistis dan bernuansa sara. Di sini adalah yang paling penting, kalian tidak boleh membawa atau mengedarkan yang berbau pornografis, sadistis dan bernuansa sara. Yang lebih penting lagi adalah kalian tidak boleh menyemir rambut bagi laki-laki. Kemudian kuku panjang laki-laki dan perempuan, bertato laki-laki dan perempuan, memakai aksesoris khususnya laki-laki yang biasa memakai cincin, gelang atau kalung. Otomatis nanti kami dari pihak sekolah sangat melarang pemakaian aksesoris tersebut. Kalian sebagai siswa SMA Muhammadiyah 3 Tulangan dilarang keras membawa, menyimpan, mengedarkan rokok, minuman keras, narkoba, obat psikotropika maupun obat terlarang lainnya. Semisal kalau kamu masih memakai seragam, dilarang merokok. Di SMA Muhammadiyah 3 Tulangan tidak ada siswanya yang merokok. Otomatis ketika kamu di dalam area lingkungan sekolah ini, kamu merokok menggunakan pakaian seragam, otomatis sekolah akan menindaklanjuti hal tersebut.
Nah, setelah sosialisasi, saya akan menerangkan mengenai pengenalan pengembangan diri. Apa sih pengembangan diri? Pengembangan diri itu adalah seperti ekstrakurikuler. Jadi kamu bisa memilih ekstra sesuai dengan bakat dan minat kamu. Di SMA Muhammadiyah 3 Tulangan ini ada 2 ekstrakurikuler. Yang pertama adalah life skill, yang kedua adalah hard skill. SMA Muhammadiyah 3 Tulangan itu juga mempunyai pengembangan diri. Apa sih pengembangan diri itu? Pengembangan diri itu adalah semacam ekstrakurikuler. Di SMA Muhammadiyah 3 Tulangan itu juga ada komunitas, juga ada organisasi. Nah, kalau pengembangan diri di SMA Muhammadiyah 3 Tulangan itu ada 2. Yang pertama itu adalah hard skill, yang kedua itu adalah life skill. Kalau hard skill itu adalah mengasah fisik kalian dan biasanya dilaksanakan setelah pulang sekolah. Sedangkan kalau life skill itu adalah mengasah bakat dan minat kalian yang terpendam, itu bisa disalurkan melalui pengembangan diri ini. Apa saja sih pengembangan diri yang ada di SMA Muhammadiyah 3 Tulangan, dan apa saja sih komunitas dan organisasi yang ada di SMA Muhammadiyah 3 Tulangan? Yang pertama adalah ekstra yang wajib atau pengembangan diri yang wajib, itu namanya adalah Hizbul Waton atau biasa dikatakan HW. Hizbul Waton ini adalah kegiatan yang wajib kamu lakukan dan biasa dilaksanakan di hari Sabtu. Kegiatan ini wajib diikuti oleh semua peserta didik dimulai dari kelas 10, 11, dan 12. Kegiatan Hizbul Waton ini adalah kegiatan yang hampir mirip dengan kegiatan pramuka. Jadi mungkin ada main tepuk-tepuk, kemudian simbol, banyak sekali yang dilakukan oleh Hizbul Waton. Kemudian pengembangan diri life skill. Life skill yang pertama yaitu TIK. TIK itu seperti informatika, di mana kalau life skill di Semamuga itu ada 3 level TIK. Yang pertama adalah desain grafis, kemudian TKJ atau web design, dan yang ketiga itu adalah office. Desain grafis ini seperti contohnya, kalian membuat desain-desain seperti logo, kemudian karikatur, atau bisa membuat pin, itu adalah TIK desain grafis. Sedangkan kalau TKJ atau web, kalian lebih condong diajari mengenai jaringan. Kemudian kalau office ini adalah kamu diajarkan mengenai bagaimana mencari rumus dari Excel atau melalui pemrograman bisa dipakai di office. Ini adalah contoh-contoh dari kegiatan yang dilaksanakan PDTIK. Nah, ini adalah contohnya dari desain grafis. Jadi kalian diajari cara membuat pin, kemudian desainnya. Desain itu juga kamu bisa menghasilkan stiker atau tempelan. Jadi kamu bisa membuat modif sendiri, menggambar sendiri, kemudian bisa kamu cetak seperti ini. Nah, ini adalah TIK Office, di mana kalian diajari mengenai rumus-rumus dari Excel dan macam-macam. Di sini ada jaringan, di mana TKJ itu adalah kalian diajari mengenal jaringan, memasang jaringan. Di sini akan diajari di materi TKJ. Ekstra selanjutnya adalah tata boga. Tata boga ini adalah kalian tidak hanya diajari memasak saja, tapi ada tekniknya, ada pengenalan bumbunya, ada bumbu dasar, ada bumbu yang lainnya. Jadi kalau kamu benar berminat untuk mengembangkan potensi kamu, semisal dari lulusan SMA Muhammadiyah 3 Tulangan kamu ingin punya restoran sendiri, boleh masuk ke ekstra tata boga. Di sini ada contoh-contohnya. Ini adalah hasil praktek dari tata boga. Nah, kemudian ekstra apa lagi?
Yang ketiga yaitu tata busana. Tata busana ini adalah seperti menjahit. Semisal kalau kamu bakat dan minat kamu, oh saya pengen jadi seorang desainer. Nah, kamu bisa mengikuti tata busana di sini. Selain kamu diajari menjahit, juga ada diajari cara membuat polanya, tekniknya. Nah, di SMA Muhammadiyah 3 Tulangan kita mempunyai mesin jahit sendiri, kemudian kita juga bisa mengobras sendiri. Jadi ketika kamu masuk di Ekstra Tata Boga, kamu sudah bisa membuat produk hasil karya kamu sendiri. Ekstra selanjutnya yaitu tata rias. Nah, siapa di sini yang suka berdandan, suka bermake up, kalian boleh ikut namanya PD atau pengembangan diri tata rias. Di sini di sini kamu diajari bagaimana teknik bermake up yang baik, bagaimana kamu cara merias, bagaimana kamu merias pengantin. Di sini akan diajari semuanya. Ekstra selanjutnya yaitu bahasa Jepang. Bahasa Jepang di sini semisal kalau kamu di dalam pelajaranmu tidak ada bahasa Jepang, karena bahasa Jepang hanya ada di penjurusan bahasa. Sedangkan kalau kamu anak IPA, anak IPS bisa pengen bagaimana sih caranya bahasa Jepang itu, mengikuti bahasa Jepang, kamu bisa mengikuti Ekstra Jepang. Di sini kamu selain diajari menggunakan bahasa Jepang, kamu juga diajari bagaimana sih budaya orang Jepang itu, bagaimana cara membuat makannya, kemudian cara pemakaiannya. Di sini contohnya. Nah, diajari selain menulis bahasa Jepang, kalian juga diajari bagaimana cara membuat makanan ala Jepang, kemudian diajari bagaimana budaya orang Jepang. Nah, kalau kamu berminat silahkan masuk di PD atau pengembangan diri bahasa Jepang. Kemudian selanjutnya ini adalah ekstra bahasa Inggris atau namanya ECC, English Conversation Club. Di sini ada 3 bagian. Yang pertama adalah beginner, yang kedua adalah advance, yang ketiga adalah intermediate. Jadi kalau kamu berminat untuk masuk ke English Conversation Club, silakan bergabung di pengembangan diri life skill ini. Selanjutnya yaitu membatik. Jadi kalau kalian sangat berminat sekali dengan membatik, silakan langsung bergabung ke pengembangan diri membatik. Nah, ini adalah contoh praktek-praktek. Di sini kamu akan diajari bagaimana cara membatik, kemudian memberi malam pada hiasan yang kamu gambar. Nah, ini contohnya menggambar, kemudian kamu mencelupnya, memberi warna. Nah, ini adalah ekstra membatiknya. Nah, perlu kalian pahami, life skill di SMA Muhammadiyah 3 Tulangan itu tidak boleh berganti. Semisal kalau kamu memilih ECC atau English Conversation Club, jadi dimulai dari kelas 1, 2, dan 3 itu pengembangan diri kalian tetap pada ECC, tidak boleh berganti. Dan ingat, jangan pernah mengikuti teman. Kenapa? Karena bakat itu adalah kamu yang mempunyai, jadi kamu yang harus menggalinya. Jadi kalau nanti ketika kami memberi angket pengembangan diri, jangan pernah ikut-ikut punya teman. Jadi sesuai dengan bakat dan minat kamu, karena ekstra ini tidak akan terganti sampai nanti kalian lulus di kelas 3. Sekarang ekstra yang kedua yaitu hard skill atau lebih condong ke fisik kalian, menggali fisik kalian. Itu yang pertama adalah futsal. Futsal ini kalian tahu sendiri ya. Kemudian setelah futsal ada volley. Nah, setelah volley ada basket. Nah, ada juga skill tapak suci. Nah, skill ini kalian boleh tidak memilih. Kenapa? Karena skill ini adalah sesuai dengan kemampuan kalian. Jadi tidak diwajibkan kamu harus memilih futsal, memilih tapak suci, atau memilih basket. Karena
Extra hard skill ini adalah hanya menyalurkan kegiatan fisik yang kalian miliki. Beda lagi dengan life skill. Kalau life skill itu adalah wajib, kalian harus memilih. Nah, sedangkan komunitas apa saja sih yang ada di SMA Muhammadiyah Tiga Tulangan? Yang pertama adalah Paskibraka atau pasukan baris berbaris SMA Muhammadiyah Tiga Tulangan. Kemudian setelah Paskibraka, ini adalah prestasi yang dimiliki oleh Paskibraka SMA Muhammadiyah Tiga Tulangan. Nah, setelah Paskibraka apalagi sih komunitasnya? Ada paduan suara. Nah, setelah paduan suara apalagi? Ada jurnalistik. Selain jurnalistik, ada lagi yang namanya komunitas UKS. Nah, jadi komunitas UKS ini, komunitas semuanya yang ada di SMA Muhammadiyah Tiga Tulangan, tidak diwajibkan, kalian boleh memilih, terserah apa yang kalian mau. Kemudian ada komunitas FKI atau namanya Forum Kajian Islam. Jadi nanti kalau kalian pengen memilih komunitas, terserah kalian mau komunitas apa saja. Kemudian yang terakhir yaitu organisasi. Organisasi apa saja sih yang ada di SMA Muhammadiyah Tiga Tulangan? Yang jelas kita ada namanya IPM. IPM itu adalah Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Kalau biasa di SMP itu adalah namanya OSIS. Nah, kalau di SMA Muhammadiyah kita ada namanya IPM atau Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Kalau kalian berminat, silahkan bergabung pada organisasi IPM ini. Nah, yang jelas di sini adalah pilihlah salah satu kegiatan pengembangan diri sesuai bakat dan minat kalian. Nah, terima kasih. Ini adalah materi yang saya sampaikan. Untuk nanti lebih jelasnya, kalau kalian mau bertanya, akan saya buka pada forum diskusi pada grup kalian masing-masing. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.